Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Indonesia, di mana di malam hari ini Anda sedang menyaksikan ya secara langsung di channel Gramu Alap dan juga channel-channel yang berafiliasi dengan channel Gramu Alap. Anda sedang menyaksikan acara Kristen versus Yahudi dengan tema buta sejarah manusia Torah, Kristen ataukah Yahudi? Tentu saja dengan adanya pertanyaan yang tema seperti ini, masing-masing pihak akan mengklaim Kristen loh, gitu kan, yang buta sejarah menurut Yahudi. Tapi bagi Yahudi, ya sebaliknya gitu, Kristen juga. Nah, ini tema yang sungguh sangat unik dikarenakan sama-sama membahas Torah dalam perspektif yang berbeda. Namun sebelum kita menaikkan ke atas streamnya channel Gramu Alap kedua narasumber, silakan nih bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah, yang dimana kodenya itu banknya itu 451, adapun nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Maaf Outreach ya, yang bisa teman-teman cek di teks berjalan, dan ketika teman-teman telah mentransfer sejumlah uang, silakan konfirmasi ke nomor WA atau HP. Oke. Selanjutnya, jika teman-teman nih ketika teman-teman untuk saat ini memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat donasi Anda di mana di rekening ini khusus untuk membantu para mualaf, sedangkan di nomor rekening ini silakan teman-teman salurkan zakat sedekah infak donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah. Kodenya masih sama, kode bank 451, adapun nomor rekeningnya 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Dan ketika teman-teman ingin membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya itu cuma 250.000. Kenapa ya kameranya Pak Rudin kok gini-gini ya? Silakan sertakan angka 1 di belakang transferannya biar teman-teman dari pihak Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu merupakan dana yang khusus untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar. Oke, akan kita tampilkan terlebih dahulu yaitu pihak Andre Theophilus Noto. Selamat malam Mas Andre. Suaranya belum dengar suaranya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Selamat malam Indonesia. Selamat malam. Terima kasih kepada Mas Andre Noto. Selamat malam pula. Terima kasih ya yang telah hadir dan naik ke atas streamnya channel Gramu Alap, yang channel di mana ini terkenal dengan netral. Oke, sekarang pihak lawannya nih, Saudara Valen. Selamat malam Bang Valen. Selamat malam Bang Valen. Halo Bang Valen, ini suaranya. Halo. Jangan di-unmute. Bang Valen, oke. Iya. Jelas suara saya? Oke. Jelas banget, Bro. Oke, terima kasih ya kepada Bang Valen, kepada Bang Andre, di mana di malam hari ini Anda telah naik ke atas streamnya channel Gramu Alap untuk membahas tema kita malam hari ini yang telah disepakati ya, buta sejarah manuskrip Torah, Kristen ataukah Yahudi. Ngomong-ngomong, sudah sepakat dengan tema yang ada di layar ini? Oke, kayaknya bingung nih Mas Andre sampai pegang-pegang kepala. Bagaimana? Siap ya? Oke, jika memang siap, kami selalu mengingatkan ketika Anda berdua berdialog di atas streamnya channel Gramu Alap, kami selalu mengingatkan untuk santun dalam berdialog dan tidak ada olok-olokan, apalagi menyerang pribadi seperti itu. Dan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka channel Gramu Alap lepas diri dari hal itu yang diserahkan kepada kedua pemateri. Oke, sekarang akan kita tampilkan rule dialognya sebagaimana halnya biasa. Kalau dahulu kala itu 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Sekarang ada lagi pola terbaru, 40 menit masing-masing pihak mendapatkan jatahnya yang berisi pembukaan, bertanya, menjawab, dan juga closing statement. Jadi sweet lah. Misal ketika Bang Valen sedang dirasa sudah cukup menyampaikan sesuatu,
maka diberikanlah kode silakan Bang Noto. Begitu pula sebaliknya. Tetapi ketika misal Bang Noto ini sedang menyampaikan sesuatu, lalu menyerobot Bang Palen ini gitu kan, padahal belum disilahkan, sudah menyerobot, maka waktu akan berpindah ke Bang Palen. Bagaimana? Mau sistem street yang lebih enak, santai? Apakah seperti gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, bagaimana Bang Palen maupun Bang Noto? Kita coba yang terbaru aja sistemnya. Oke, dicoba yang terbaru, asik tidak? Oke, jika memang seperti itu, mau sistem suite 40 menit, 40 menit. Ngomong-ngomong siapa nih yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Apakah Bang Palen? Apakah Mas Noto? Silakan. Silakan. Bang Palen dulu, silakan. Oke ya. Jangan dong, saya yang muda. Yang dulu yang mulai. Ini suaranya Bang Palen kurang jelas, Bang Palen. Bentar. Bang Palen kalau gini. Kurang jelas. Ya. Seperti itu meskipun agak-agak lambat-lambat nih geraknya. Oke, Bang Palen terlebih dahulu ya. Siap, jelas. Oke, jika memang siap, waktu berjalan Bang Palen silakan dipersiapkan diri. Waktu berjalan silakan diberikan pernyataannya. Monggo. Oke ya, untuk tema kali ini seperti yang diangkat di GM, buta sejarah manuskrip Torah, Kristen ataukah Yahudi. Nah, ini topik yang cukup menarik ya. Kalau kita ngomong-ngomong perihal manuskrip Torah, ya kan, kita harus tahu dulu nih dasarnya Torah ini apa, definisinya apa gitu. Sebelum kita jauh membahas tentang manuskrip Torah gitu. Nah dari sini kalau dari pihak Judaism, kami sangat memahami gitu loh manuskrip kami yang diajarkan oleh para rabi itu kita udah paham banget gitu loh. Jadi kita tahu definisi dari Torah, terus habis gitu manuskrip Torah. Nah, oke, nggak lama-lama ya, saya mau bertanya kepada pihak Kristen, manuskrip Torah itu yang pertama kali itu dibuat oleh siapa coba? Terus yang kedua, yang satu aja dulu lah. Pertama kali Torah itu ditulis sama siapa gitu. Nah, nanti tolong jelaskan definisi dari Torah itu. Oke. Silakan, bisa dijawab. Oke, terima kasih. Ini langsung ya. Jadi nggak ada kata-kata pembukaan, selamat malam atau segala macam. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya akan tidak langsung menjawab dulu. Saya akan sapa pemirsa. Terima kasih untuk Graha Mu'alaf. Terima kasih untuk channel-channel yang terafiliasi yang dulu sekitar 3-4 channel, sekarang ternyata sudah hampir mencapai 50 channel ya. Ini luar biasa. Saya lihat perkembangan dialog lintas agama khususnya yang diadakan oleh Graha Mu'alaf dan teman-temannya. Terima kasih juga untuk masyarakat Indonesia. Ini dalam konteks keindonesiaan ini sangat bagus menurut saya. Dialog-dialog seperti ini harus selalu ada, karena dengan demikian kita bisa memahami satu sama lain walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita bisa memahami dan kita bisa sepakat untuk sepakat gitu kan bahasanya kan. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau nggak ada dialog ya gimana kita bisa kenal gitu kan, seperti itu. Jadi ini sangat bagus. Saya rasa ini satu-satunya di dunia ada channel yang khusus konsen membahas tentang dialog lintas agama, bukan hanya Islam dan Kristen, tapi juga dibuka untuk agnostis, untuk ateis mungkin juga, untuk Hindu, untuk Buddha juga mungkin bisa aja. Next time bisa diadakan seperti itu kalau ada. Yahudi juga seperti itu, mungkin sekarang sudah ada Yahudi ya, Bang Palen dan teman-temannya mungkin yang mewakili di komunitas Yahudi yang ada di Indonesia, walaupun memang secara agama tidak diakui, mungkin belum negara belum memfasilitasi itu, tetapi ada sejarahnya bahwa Yahudi,
komunitas Yahudi ada di Indonesia bahkan semenjak zaman Hindia Belanda. Itu, dan sekarang ini mulai muncul lagi komunitas Yahudi yang khususnya Bang Valen dan teman-temannya ini. Oke. Tentang manuskrip Torah ya. Jadi ini sepertinya saya ngajarin bapaknya ini. Kalau saya ngomongin Torah ya, mau nggak mau kan yang punya Torah ini kan orang Yahudi. Kristen itu hanya nyangkok ibaratnya. Hanya dompleng, nyangkok hikmat dari Yahudi. Jadi seharusnya yang bertanya saya. Seharusnya yang bertanya oleh umat Kristen yang bertanya gitu kan. Jadi malah dibalik. Jadi Bang Valen yang mewakili Judaism ternyata membuka pertanyaan, bisa jadi pertanyaan jebakan, ngetes gitu kan untuk umat Kristen. Tapi yang saya dengar Bang Valen ini belum lama ya, belum lama menganut Judaism ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan mungkin ya. Karena dulu saya sempat melihat Bang Valen ini justru mewakili kekristenan, dan sekarang ternyata nyebrang ke Judaism. Nggak apa-apa. Ya mungkin perasaannya Bang Valen ini naik level gitu kan, naik level ke Judaism. Saya hargai itu. Nah ini konteks ke-Indonesiaan pindah agama itu wajar gitu kan. Dan kita tidak bisa intervensi, ini hak pribadi orang-orang, setiap orang seperti itu. Ini menjadi contoh di Indonesia untuk orang-orang yang pindah agama gitu kan. Kita harus menghargai privasi orang seperti itu. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya. Masalah Torah ya. Torah ini ada 5 kitab, dari kitab Kejadian sampai Kejadian, Keluaran, Ulangan, Amat, Bilangan, ada 5 kitab. Menurut tradisi yang kita baca, tentu sejarah ini mungkin terkonfirmasi oleh bapak-bapak gereja, atau yang bapak-bapak gereja kan tentu orang Yahudi juga, yang mengetahui budaya Yahudi, yang memang sebagai ahli waris Yahudi, khususnya 12 murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Yesus sendiri juga orang Yahudi. Nah, kita mencangkok dari situ. Tentu bapak-bapak gereja di awal pun sudah mentransmisikan sejarah ini kepada orang-orang Kristen. Menurut tradisi, Taurat itu ditulis oleh Musa dan kemudian dilanjutkan oleh Yosua. Musa dilanjutkan oleh Yosua karena belum sempat closing, Musa mati, lalu Yosua yang meneruskannya. Seperti itu sejarahnya. Tetapi saya melihat tidak semudah itu ya, tidak sesimpel itu. Saya lebih bahwa bukan cuma Musa dan Yosua yang menuliskan, melainkan ada 70 tua-tua yang waktu itu dipilih oleh Musa, termasuk Harun. Jadi ada 72, 70 plus 2, Musa dan Harun. Ini mewakili 6 masing-masing 6 orang dari setiap suku. Jadi ada 12 suku dikali 6, mungkin sekitar 72 ya jumlahnya. Nah itu yang dipilih Musa untuk membantu dalam pelayanan Musa waktu itu. Dan ini saya melihat 5 kitab ini yang disusun dengan rumitnya, dengan disiplin penulisan yang ketat, ini nggak mungkin 2 orang. Jadi 70 orang yang membantu menulisnya. Seperti itu. Ya, oke. Sampai di situ dulu, monggo. Silakan dilanjut. Halo. Ya, oke. Penjelasan tadi ya lumayan bagus lah untuk dasar dari pengertian Torah. Tadi juga belum dijelaskan definisi dari Torah itu apa aja ketika Moshe Rabbeinu menuliskan Sefer Torah. Itu kan belum dijelaskan juga. Nanti ini akan saya lengkapi berarti ya. Jadi ketika Moshe Rabbeinu menuliskan Torah atau 5 kitab Musa, itu didikte sama Hashem gitu.
Jadi full Sefer HaTorah atau Torah atau Humas itu Moshe Rabbeinu yang menuliskan full dan itu didikte sama Hashem. Dan untuk manuskrip Torah itu pertama kali yang menulis itu adalah Moshe Rabbeinu, itu ada di dalam Keluaran 24 itu ada di situ. Keluaran 24 ayat 4. Jadi Moshe menuliskan semua segala sesuatu firman Hashem. Nah, itu yang disebut dengan Torah Shebitaf atau Torah tertulis. Nah, nanti ada juga yang namanya Torah Shebalpe atau Torah lisan. Tapi yang kita bahas adalah manuskrip Torah. Berbicara perihal manuskrip Torah kan. Jadi nggak bisa kalau Torah itu apa ya, disamaratakan. Jadi Torah itu pengertiannya adalah instruksi. Dan dalam konsep Judaism, Torah itu dibagi menjadi dua. Torah Shebitaf atau Torah tertulis dan juga Torah lisan atau Torah Shebalpe yang terdiri dari Mishnah dan Gemara. Nah, saya mau tanya kepada pihak Kristen juga perihal Septuagint. Bagaimana penjelasan dari pihak Kristen tentang Septuagint? Oke, lanjut silakan. Oke. Oh, jadi ini saya ditanya lagi. Oke, siap. Ya. Ini pertanyaan tentang Septuaginta ya. Septuaginta atau Septu itu 70. Septuagint itu bermakna 70 ya. Jadi ini tidak lain dan tidak bukan. Kode 70 ini sebenarnya juga mengikuti tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi karena ada angka 70 tua-tua ya. 70 tua-tua yang dipilih Musa tadi. Ternyata budaya itu dipakai sampai sekarang mungkin malah ya. Tapi di waktu tulisan Septuaginta itu kan kitab terjemahan berbahasa Yunani ya. Jadi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Dan pada waktu sekitar 400 sebelum Masehi ya. 400 atau 300 tahun sebelum Masehi itu orang yang pergi yang pulang pembuangan itu dikumpulkan oleh raja. Kemudian karena bercampurnya bahasa waktu itu banyak sekali di pembuangan di Persia, pembuangan ke Babil ya. Di zaman Nehemia waktu itu ratusan tahun, dan akhirnya anak cucu dari orang Yahudi ini berbahasa Yunani dan mereka sulit sekali melafalkan bahasa Ibrani atau merawat bahasa Ibrani itu. Akhirnya bahasa Ibrani menjadi bahasa kalau di tanah Jawa istilahnya bahasa kromo inggil ya. Bahasa yang hanya dituturkan dalam momen-momen tertentu. Hanya dituturkan kalau di Yahudi mungkin dituturkan dalam momen-momen keagamaan gitu. Paskah, membaca kitab Taurat seperti itu, atau di sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah keagamaan itu diajarkan. Tetapi bahasa mulut, bahasa logat sehari-hari mereka bercampur dengan Yunani, Suryani. Bahasa Suryani ya, seperti sama Yesus kan akhirnya bahasa Yesus berbahasa Suryani. Nah ini kan ada penutur berbahasa Yunani. Mereka tidak memakai bahasa Ibrani. Nah ini percampuran ini berlangsung tercatat dari 300 tahun sebelum Masehi sampai di zaman Yesus. Bahasa Ibrani menjadi bahasa eksklusif yang hanya dituturkan di saat-saat keagamaan. Nah, berangkat dari situ, raja mengumpulkan orang-orang Yahudi, dikumpulkan, akhirnya dipilihlah 70 orang untuk menerjemahkan kitab ke dalam bahasa Yunani. Nah, dipilih 70 orang ini untuk menuliskannya. Karena kenapa kok dipilih angka 70? Karena berangkat dari tradisi Musa memilih
tua-tua. Jadi ada sekitar 1.300 tahun tradisi itu dirawat. Ada 70 pembantu Musa. Dan angka ini dipertahankan di zaman setelah pembuangan ke Babel, di zaman gubernur Nehemia. Seperti itu. Ini menurut tradisi gereja yang mengajarkan kita bahwa Septuaginta ditulis oleh orang-orang yang dipilih dari setiap suku Israel. Dari 12 suku Israel ini dipilihlah, diambillah masing-masing 6 orang untuk menulis dan menerjemahkan kitab Tanakh berbahasa Ibrani ke dalam kitab baru yang berbahasa Yunani. Jadi kita meyakini Septuaginta adalah perwakilan dari orang-orang yang pilih ini, orang-orang Israel dari 12 suku ini. Seperti itu. Terima kasih. Kalau kurang monggo ditambahkan, nggak apa-apa, biar kita bisa dengar dari versi Yahudi seperti apa, dan ini bisa menjadi konsumsi masyarakat banyak, khususnya di channel Graham Mu'alaf. Monggo silakan. Halo? Silakan Bang Valen. Oke. Silakan dilanjut. Monggo. Oke, ya tadi Septuagint atau Pentateuch itu diterjemahkan menurut pihak Kristen 70 orang ya. Benar nggak? Ya, benar. Nah, kalau kita ngelihat data dan sejarah, saya share screen dulu. Biar sama-sama belajar ya, biar nggak keliru nanti. Kok nggak bisa ini share screen? Halo. Oke, kalau share screen itu mau PDF atau gimana? Kalau PDF coba share screen, dicek caranya itu jendela aplikasi. Kalau PDF lalu klik, nah, lalu dibagikan seperti itu. Nanti kalau sudah nampak di Bestek akan kita tampilkan. Silakan. Sambil berjalan saja Bang Valen, monggo. Bagaimana Bang Valen? Karena tidak ada ini nih suara sama sekali, khawatir memang jaringan atau bagaimana? Halo Bang Valen? Oke, ini sudah muncul. Maaf lagi ada gangguan di signal. Oke. Silakan dilanjut Bang Valen. Oke, sambil menunggu Bang Valen ini siap sedia, silakan nih bagi teman-teman yang ingin berdialog seperti halnya Bang Valen maupun Bang Noto, silakan Anda jangan lupa untuk mendaftar di bio linknya yang ada di teks perjalanan ini, ya seperti itu. Silakan daftarkan diri Anda dan jangan lupa isi form pendaftarannya.
karena tidak sedikit orang yang mendaftar langsung tetapi tidak mengetahui bahwa di sana itu sudah diterakan form pendaftaran, dan perlu diketahui bahwa dialog ini di StreamYard. Oleh karena itu bagi siapapun yang ingin naik ke atas ring, silakan kalau yang belum tahu cara menggunakan StreamYard bisa dicari di Google ya tutorialnya. Oke, bagaimana Bang Palen? Sudah bisa? Oke, waktu berjalan, silakan disampaikan sanggahannya. Monggo. Oke, ya, menurut pihak Kristen bahwa Septuagint itu diterjemahkan sama orang Yahudi 70 itu keliru sebenarnya. Kalau kita melihat dari sumber data yang ada, justru Septuagint itu diterjemahkan 72 orang bijak Khasya, dan itu Severda ini ada nih. Di sini ada nih. Data dan sejarah ada semua di Yahudi, itu yang saya garis itu kan ada. Jadi Septuagint yang pertama kali dibuat itu di zaman Ptolemeus ya. Jadi di situ pihak Yunani ini mengumpulkan ke-72 orang bijak Yahudi untuk menyalin Torah ke dalam bahasa Greek atau Yunani. Nah, di situ mereka mengumpulkan 72 orang bijak Yahudi untuk menyalin Torah dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi. Septuagint yang dipegang oleh pihak Kristen. Saya mau tahu itu Septuagint isinya apa aja. Oke, terima kasih. Oke, ya, bisa dijawab. Oh, iya. Isinya apa aja ya? Wah, ini pertanyaan by data ini ya. Mohon maaf saya ini kalau saya jawab seadanya, saya hanya berdasarkan ingatan, mungkin salah. Itu pasti salah. Karena ini by data ya. Pada intinya kalau bicara soal data tentu saya harus ada persiapan, dan tadi ternyata saya minta mundur untuk 1 hari untuk persiapan, diundur untuk besok, ternyata nggak bisa sama panitia Pak Farudin, dan harus hari ini. Oke, akhirnya saya lah nggak apa-apa seadanya. Kalau untuk soal ini yang menurut ingatan saya ya tentu Septuaginta itu dari kitab Torah 5 kitab sampai kitab Maleaki ya. Itu ada berapa kitab itu? 66 kitab ya. Tapi kalau ini saya terus terang saya harus buka data, harus mengingat-ingat, dan harus membaca lagi menurut sejarah kekristenan. Tapi intinya ini kita bicara di atas dilandasi dengan akal dilandasi dengan kejujuran dan niat baik ya. Kalau ternyata data-data dari Yahudi mengatakan bahwa kekristenan salah, itu bisa dibicarakan, karena memang pada intinya semua dilandaskan pada itikat yang baik. Jadi tidak ada sejarah yang harus ditutup-tutupi. Di dalam kekristenan kan ini agama yang paling terbuka. Kekristenan paling terbuka. Kalau misalnya memang ada ternyata kitab Septuagintanya orang Katolik ya, orang Kristen itu hanya jumlahnya 66, lalu data yang disimpan oleh orang-orang Yahudi cuma 60 ya, itu kita bisa bicarakan. Alasannya apa? Tentu orang-orang yang kompeten di bidang ini tentu juga sudah sama-sama saling mengkonfirmasi dan saling menjaga. Karena memang tradisinya dari sejak Bapak Gereja, kita saling menjaga dan saling melihat. Dan uniknya Judaism, kita perjanjian lama di zaman Bapak-Bapak Gereja itu kan saling mengkonfirmasi. Orang-orang Kristen awal pun ngintip nih.
oh komunitas Yahudi gini begini begini. Nah, kemudian orang-orang Yahudi pun ngintip juga. Kitabku diapain aja gitu. Dirusak enggak? Cara menerjemahkannya bagaimana? Udah bener enggak? Begitu kan. Soalan-soalan seperti ini kan kekristenan sudah sangat terbuka. Akhirnya menjaga kitab itu sendiri tidak dimanipulasi. Karena ada dua kubu yang saling menjaga. Saling bermusuhan dan saling mengintip. Spionase. Jadi iklim sudah mengkondisikan kitab Musa terawat dengan baik. Walaupun ada bayang-bayang, plagiasi nih. Kristen, orang-orang Kristen di luar Yahudi ini ngerusak kitab Yahudi. Tapi ternyata enggak juga. Kita bisa saling konfirmasi dan bisa saling menjaga. Karena pada dasarnya diniatkan dengan itikat yang baik. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan, dan dilandasi dengan kejujuran. Seperti itu. Jadi, menurut saya ini boleh, ini selalu berkembang ya. Bahasan-bahasan ini bukan hanya tentang jumlahnya berapa, tetapi tentang konfirmasi penerjemahannya, metode penerjemahannya, mana yang mengalami distorsi makna, karena latar belakang tata bahasa, latar belakang budaya kita antara Yahudi ke Yunani, kemudian Yunani ke bahasa Latin, dari bahasa Latin Italia ke bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, ada banyak transmisi penerjemahan. Akhirnya sampai ke bahasa Melayu Baba dan ke bahasa Indonesia. Ini kan kompleks sekali masalahnya. Jadi kalau pun toh ditemukan distorsi yang tidak sesuai dengan maknanya, ini bisa saling konfirmasi dan kita perbaiki. Ini di sini uniknya karena dilandasi dengan itikat yang baik. Seperti itu. Monggo, silakan. Oke, tadi bilang Septuagint itu kan asalnya dari orang-orang bijak Yahudi ya, dan itu adalah Torah 5 kitab Musa atau Pentateuch gitu loh. Sekarang permasalahannya, apakah pihak Kristen ini sesuai nggak dengan terjemahan yang ada di dalam Torah itu sendiri gitu loh. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ya, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 14, sebentar saya share screen dulu. Ini biar tahu. Ini waktunya kok saya berjalan ya? Bang Farudin mana? Harusnya diganti waktunya. Oke, di pause dulu. Siap, oke. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 14 ya kan. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakov, ayahnya dan semua sanak saudaranya. Itu 75 jiwa banyaknya. Nah, kalau kita korelasi ke dalam Torah di dalam Kejadian 46 ya, di dalam Kejadian 46 ayat 14 kalau nggak salah. Ayat 24. Ayat 24 sampai bentar. Kejadian 46 ayat 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa gitu. Kalau kita ngelihat di dalam Kisah Para Rasul ditulisnya 75 jiwa gitu loh. Sedangkan kalau dalam Hebrew, dalam bahasa Hebrew-nya itu tertulisnya Shifim gitu. Dan itu artinya adalah 70. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul itu menuliskan 75 jiwa gitu loh. Nah, PB ini kan kitabnya orang Kristen. Jadi bagaimana mungkin bisa pihak Kristen ini sangat-sangat ceroboh ya. Kisah Para Rasul ini mungkin saya rasa sangat ceroboh gitu loh. Dia menjelaskan bahwa saudara Yakov ini berjumlah 75. Sedangkan di dalam Torah sendiri, di dalam Kejadian 46 ayat 27, di situ dijelaskan 70 jiwa gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan,
bagaimana bisa kitab perjanjian baru ini bisa berbeda dengan Torah gitu. Bisa dijelaskan masalah masalah jumlah itu. Oke, silakan. Coba saya ditunjukkan ayatnya yang perjanjian lama. Perjanjian Tolong lama ditunjukkan ada ya di dalam ayatnya. Kejadian 46 ayat 27. Nah, coba di screen coba. Screen coba. Oke, saya Saya pengen screen periksa ya. dulu ya. Saya nggak bawa Alkitab ya. Mohon maaf karena persiapan yang mepet. Oke. Jadi saya sama sekali nggak ada Alkitab atau Alkitab. Jadi tolong di screen. Nah, ini di ayat 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Iya. Oke, yang perjanjian baru sekarang. Oke, bentar ya. Ini yakni anak-anak kembali tadi, maaf, atasnya, ayat atasnya apa bunyinya? Bentar ya. Semua orang yang tiba Mesir, semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, ya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. 66 ini jiwa. Ini semua orang dengan Yakub, Pak ya. Jadi yang di ayat 27 ini penegasan, di sini di ayat 27 ini anak-anak Yusuf gitu loh. Bukan semua orang, tapi yang di ayat 27 ini anak-anak di Mesir bersama dengan Yakub. Kan berbeda, yakni, Pak. Ada tulisan yakni anak-anak kandungnya. Di sini ditulis ya, yakni anak-anak kandungnya dan tidak terhitung istri anak-anaknya. Artinya yang tiba itu tidak terhitung 70 orang. Harus dipahami dulu. Mohon maaf, ini harus dipahami dulu. Bukan 70 orang dan bukan 75 orang. Lebih dari itu, bisa 100, bisa 150 orang. Oh, tidak bisa, Pak. Ini teks loh, Pak. Ini teks ya. Kalau dalam bahasa Hebrew ya kan. Ufini Yosef Aser Yulatlo. Di situ dituliskan dengan tidak terhitung istri anak-anaknya. Iya, Pak, tapi di sini kan di ayat 27 ini dijelaskan. Kalau di ayat 26 ini kan merujuk kepada semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub. Tetapi di dalam ayat 27 di sini ada penegasan. Cuma anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi, nah ini ada lebih petegas lagi. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa gitu. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul ayat 14, kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Jadi ada, kalau kita ngelihat di dalam Kejadian, Bapak harus bisa membedakan. Kalau di ayat 26 di sini kan semua orang yang tiba di Mesir bersama dengan Yakub. Nah, semua orang ini belum tentu saudaranya Yakub gitu. Makanya di ayat 27 dijelaskan. Dan kenapa harus jumlahnya 70, ya kan? Ini ada maksud tertentu gitu loh. 70-nya ada maksud tertentu, ya kan? Jadi bagaimana mungkin PB ini bisa salah gitu loh dalam mengutip kisah daripada Yusuf ketika saudara-saudaranya berada di Mesir. Gitu. Saya paham. Ini saya paham. Perjanjian baru dituliskan 75 orang. 5 orang ini mungkin Yakub sendiri dengan 4 istrinya tidak dihitung, bisa aja kan? Ada 4 istri Yakub, Lea, Rahel, Bilha, dan siapa satunya? Itu kan ada 4 istri. Sama Yakub sendiri 1 orang. Nah, di situ ditulis 70 orang itu mungkin anak keturunan Yakub. Orang istri-istri dari anaknya aja nggak ditulis. Artinya 12 anak Yakub itu punya istri. 12 istrinya aja tidak dicatat. Bagaimana juga itu bisa juga mengkonfirmasi bahwa istrinya Yakub sendiri yang 4 orang itu juga tidak dicatat juga. Bisa jadi, ya kan? Jadi kita bisa melihat sebenarnya tradisi Yahudi yang dihitung itu hanya laki-lakinya, identik dengan laki-laki yang dihitung atau anak-anaknya yang dihitung, karena di situ pun ditulis bahwa tidak termasuk istri-istri dari anak-anaknya.
Jadi 12 istri anak-anak Yakub ini tidak dicatat di situ. Bisa jadi istri dari Yakub sendiri juga tidak dicatat, 4 orang. Monggo. Oke ya, kalau menjawab berdasarkan asumsi tanpa data ini susah Pak, gitu loh. Kenapa? Karena di situ kan jumlahnya 70 itu berbicara tentang Lesifim, Torah itu 70 wajah Torah itu ada semua ya kan. Makanya di Torah itu ada angka 70. Itu ada hubungannya itu kalau di gua jelasin Iya, panjang saya lebar. paham. Ini kan hubungannya dengan numerologi kan, karena penyusunan kitab Torah ini identik dengan numerologi. Ada susunan 70 orang, ada 50 orang, ada angka-angka 50, ada angka 7, ada angka 14. Itu semua satu rangkaian dalam penerjemahan penulisan kitab Taurat. Itu tidak bisa diganggu gugat. Makanya dikonfirmasi di Perjanjian Baru yang sudah tidak memakai metode numerologi, mereka tulis 75 orang. Tetapi pada intinya kan ini ini pada enggak dulu, tunggu dulu Pak. Jadi pada intinya PB kisah para rasul ini kan mengutip apa iya yang benar. Ya benar kan, mengutip dari Torah. Torah menjelaskan bahwa ada 70 jiwa, ya kan. Dan PB sendiri menuliskan 75, ya kan. Jadi ada suatu ada suatu error gitu, error dalam konteks angka, ya kan. Mungkin bisa saja salah atau apa, tapi kalau iya, saya bisa jelaskan itu. Saya bisa jelaskan itu karena memang penulisan kitab Taurat tidak memungkinkan untuk menulis 75 orang, makanya di situ ditulis tidak termasuk istri-istri dari anak-anaknya. Makanya supaya menghindari angka itu, angka 75 dia tulis 70 untuk mempertahankan numerologinya. Angka 70, angka 7, angka 14 itu kan identik dengan kode-kode yang ada di dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Taurat. Kitab Torah itu kan disusun dengan kode-kode numerologi yang dipertahankan untuk mempertahankan identitas dan riwayatnya supaya tidak di copy paste gitu istilahnya, tidak bisa sembarangan ditulis seperti itu. Tetapi dalam Perjanjian Baru tidak demikian, karena Perjanjian Baru sudah atau memang tidak memakai metode numerologi untuk menulis, untuk membuat esai, membuat sebuah narasi. Makanya dia jumlahkan beserta bisa juga dengan istri-istri Yakub berjumlah 4 orang. Itu selisih. Dan saya melihat ini bukan masalah serius ya. Kita bisa sepakat bahwa okelah, Perjanjian Baru salah. Penulisnya kitab Kisah Para Rasul, penulisnya ini ngawur misalnya. Saya bisa sepakat misalnya sampean mengatakan kitab Kisah Para Rasul ini ngawur cara nulisnya, kenapa kok ditulis 75. Tetapi tidak bisa mengubah identitas kekristenan. Ini tidak bisa mengubah iman orang Kristen. Jadi bukan soal yang jantungnya kekristenan, tidak di sini, bukan soal angka. Ini bisa saling konfirmasi. Misalnya nih kita sepakat nih, oke, orang Kristen salah, kita bikin konsili misalnya, kita kumpulkan semua orang-orang cendekiawan, orang-orang Yahudi, kita undang ke Roma, kita ganti aja tulisannya, kita ganti aja 70 orang di kitab Perjanjian Baru, nggak ada masalah, nggak mengganggu kitab Perjanjian Baru, nggak mengganggu sama sekali. Oke. Saya ini sampean sudah 3 kali tanya ya. Saya ingin bertanya sekarang. Sampean ini motivasinya apa? Kenapa kok dari kekristenan lalu nyebrang ke Yudaisme ini apa? Kira-kira apa? Ada pewahyuan apa yang sampean terima? Gantian sekarang saya yang bertanya. Monggo. Ya, saya akan jawab pertanyaannya ya. Jadi kenapa saya bisa dari kekristenan nyampe ke Judaisme, masuk ke dalam praktisi Judaisme? Karena saya sebagai manusia kita kan diberi tuh akal, budi, pikiran, kita diberi kayak begitu. Ya. Dan Kristen sendiri mengajarkan free will, sama kayak Judaism juga mengajarkan free will gitu. Nah, benar sekali. Ketika saya beriman ya, iman itu kan kita tidak melihat, namun kita percaya kan gitu. Nah, ketika kita beriman,
untuk mengetahui kebenaran. Bagaimana cara kita mengetahui kebenaran itu? Kan ada yang namanya kitab suci, gitu. Nah, dari kitab suci itu saya mulai belajar. Ketika saya mempelajari LPB dulu, saya lebih condong ke Netsarim ya, atau Messianic Judaism gitu. Dan saya bukan Kristen yang replacement teologi ya. Ini PB saya aja Hebrew. Ini perjanjian baru bahasa Ibrani. Jadi saya paham banget gitu. Di dalam PB itu juga tertulis 75 jiwa gitu. Dan kenapa saya kok bisa pindah dari Netsarim Messianic atau kekristenan lebih dan pindah ke Judaism. Di situ saya melihat gitu loh. Saya ambil satu contoh ya. Saudara siapa ini namanya? Andre ya, saudara Andre kan tahu. Yesus bagi saudara Andre itu kan Raja Mesias. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Benar nggak? Ya, benar sekali. Inilah kekristenan. Identitas kekristenan adalah menuhankan manusia. Tuhannya orang Kristen manusia. Ini identitas kita. Dan saya meyakini itu. Monggo. Berarti kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia nggak pernah salah dong. Ya nggak bisa juga. Itu logika manusia yang mempersepsikan Tuhan nggak pernah salah. Tuhan bisa saja salah. Oke. Bagaimana mungkin Tuhan bisa salah? Loh ya mungkin. Sampan kan manusia. Sampan nggak bisa mengukur kedalamannya pikiran Tuhan. Kalau Tuhan pengen salah, sampan mau apa? Kan begitu. Ya kan? Nah, jadi free will ini seperti ini. Jadi pikiran bebas manusia bergerak. Jangan batasi Tuhan. Kalau Tuhan pengen salah, sampai nggak bisa apa-apa. Jadi saya mempelajari gitu loh, mempelajari PL ya. Saya mempelajari tanah. Ya. Saya pelajari tanah. Kalau tanah ini ada saya nih. Ini tanah gua nih. Iya, tahu dan saya mempelajari. Lanjut. Ketika saya mempelajari tanah dan saya bandingkan dengan PB ya kan, beda jauh gitu. Satu contoh misal di dalam ini ya. Anda kan tadi menjelaskan bahwa kitab Torah itu terdiri dari kitab Kejadian sampai Ulangan, benar kan? Iya, Ulangan, Bilangan ya. Ada 5 kitab sampai ya. Dari Bereshit sampai Devarim, dari Kejadian sampai Ulangan. Jadi kitab Torah itu terdiri dari 5 kitab. Nah, ketika saya mempelajari satu ayat ini ya, saya semakin ragu gitu loh. Bagaimana mungkin PB ini, apalagi Yesus sendiri di situ yang mengutip. Bagaimana mungkin Yesus ini bisa salah kalau dia adalah Tuhan? Kalau kita ngelihat ya, kita ngelihat, saya share screen dulu. Bentar ya, saya share screen dulu. Maaf, di stop dulu ya waktunya. Maaf, karena saya perhatikan itu semakin bergeser tema di malam hari ini. Bukan kenapa Yesus Tuhan gitu kan, seperti itu. Tetapi ini buta sejarah manuskrip Torah, Kristen atau Yahudi. Seperti itu saya ingatkan kepada kedua pembicara. Biar tidak melenceng temanya, makanya saya ingatkan dan saya tampilkan ini temanya. Seperti itu. Silakan dilanjut, monggo. Iya, ini nggak melenceng jauh kok Pak Farudin. Ini tetap dalam manuskrip Torah gitu loh. Jadi ada hubungannya. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 25 di sini Yesus ini kan mengutip kitab Torah gitu kan. Tetapi firman yang ada tertulis di dalam kitab Torah mereka harus digenapi. Dan di sini ada kalimat mereka membenci aku tanpa alasan. Sedangkan di dalam Torah itu nggak pernah ada kalimat mereka membenci aku tanpa alasan. Justru kalimat mereka membenci aku tanpa alasan ini adanya di dalam Mazmur. Nah, kalau kita kembali ke pokok pembicaraan tadi, ya kan kitab Torah itu kan terdiri dari Kejadian sampai Ulangan gitu loh. Bahkan semua manuskrip, ya kan, semua manuskrip dari Torah itu isinya cuma Kejadian sampai Ulangan gitu loh. Ketika Yesus mengutip ayat ini saya bisa simpulkan gitu loh. Yesus tidak tahu apa itu Torah gitu loh. Sedangkan kalimat mereka membenci aku tanpa alasan ini adanya di dalam Mazmur. Nah, di sini aja Yesusnya sendiri aja nggak tahu perihal Torah gitu loh. Dan kalau gua membicarakan manuskrip Torah, ya kan, manuskrip Torah pertama kali itu kan yang dibuat itu adalah Moshe Rabbeinu yang membuat.
Jadi Moses Rabbeinu ini didikte sama Shem gitu loh. Dan itu secara bertahap gitu loh. Jadi tidak ada yang menulis Sefer HaTorah selain daripada Moses Rabbeinu. Dan tongkat estafet Torah itu tetap diturunkan secara bertahap gitu loh. Dan kalau gua kembali lagi perihal manuskrip Torah dari mana gitu loh. Pihak Kristen ini dengan beraninya gitu, dengan beraninya mengutip-ngutip kitab Torah, tetapi apa yang dikutip itu sama sekali tidak pernah ada di dalam Torah gitu loh. Bahkan mereka sendiri coba di copy paste. Perjanjian barunya atau di copy paste. Tadi di Yohanes 15 ayat 25. Oke, lanjut. Nah, ini kan berbicara tentang kitab Taurat gitu. Kitab Taurat ini kan cuma kejadian sampai ulangan gitu loh. Nah, kalau saya bahas di dalam manuskrip Torah ini akan tetap seperti ini, dan saudara dari pihak Kristen mengimani gitu loh. Mengimani kalau Torah itu isinya kejadian sampai ulangan gitu loh. Ya. Jadi bagaimana mungkin ini bisa keliru gitu loh. Karena saya sangat yakin ketika Septuagint itu diterjemahkan, ya kan, ketika Septuagint itu diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, ya kan, yang terdiri dari kitab Kejadian sampai Ulangan, itu sangat-sangat apa ya kalau gua bilang pihak Yahudi sendiri untuk memaknai Septuagint Yahudi itu nggak dipakai sama orang Yahudi gitu loh. Sekalipun itu adalah perintah dari pihak Yunani gitu. Jadi orang-orang Yahudi ini punya manuskrip Torah itu ada, dan itu disimpan di dalam Aron Abrit, ya kan. Jadi dari waktu ke waktu sampai kepada zaman Esra, ya kan. Setelah zaman pembuangan Babel itu kan dulu Torah itu kan ada yang namanya Kitab Ifrit dan juga Kitab Asyurit, ya kan. Kitab Ifrit itu adalah yang paling lama dan Kitab Asyurit itu adalah yang terbaru, itu di zaman Esra gitu loh. Jadi bagaimana mungkin pihak Kristen ini bisa menyalahgunakan apa yang tertulis di dalam Torah gitu loh. Nah, ini yang membuat saya keluar dari kekristenan gitu loh. Saya punya logika, saya punya pikiran gitu loh. Jadi kalau perihal literal saja ini udah salah, bagaimana mungkin saya bisa percaya untuk yang berbicara tentang alegoris, makna rahasia, bagaimana saya bisa percaya jika yang literal aja udah salah gitu loh. Dan kalau berbicara perihal manuskrip Torah, itu nggak ada yang punya selain daripada orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini, mereka mengingat loh, Torah itu mengingat mereka. Jadi dari turun-temurun ya, dari sejak anak kecil umur 5 tahun. Mereka udah disuruh belajar loh, membaca Shema. Ini umur 5 tahun. Atau yang baru-baru dia baru bisa bicara. Orang tuanya wajib mengajarkan Shema. Umur 7 tahun, 8 tahun mereka disuruh baca Tanakh. Bayangin segitu aja mereka udah pendidikannya kayak begitu. Anak-anak kecil di Israel dalam konteks di arus utama gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin manuskrip Torah, maka akan saya cross checkkan ke dalam TB. Makanya di sini kan temanya siapa yang tahu gitu loh. Manuskrip Torah itu yang benar yang mana gitu. Jadi kalau saya bilang memang orang-orang Kristen ya kan, setelah Septuagint atau 5 kitab Musa itu atau Pentatuk ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya Kristen membuat lagi menulis lagi gitu loh. Nevi'im, Ketuvim, belum lagi kitab-kitab Katolik itu ada di dalam Septuagint. Dan orang Yahudi tidak pernah membuat kayak begitu gitu loh. Orang Yahudi hanya membuat 5 kitab Musa itu aja. Itu yang disebut Pentatuk gitu. Dan kalau bicara biar manuskrip Torah seperti apa yang saya bilang tadi, kita sangat paham banget gitu loh. Makanya kita meng-cross check benar enggak sih
tahu nggak sih orang Kristen ini manuskrip Torah itu kayak gimana gitu. Makanya ketika saya membaca PB, ketika PB mengutip Torah itu nggak sesuai dengan Torah yang ada di dalam tanah. Oke, silakan. Oke, oh udah, iya. Oke, saya menghargai ya keputusan sampean untuk Judaism. Itu hak sampean. Karena sampean beralasan dengan beberapa logika yang menurut hemat sampean tidak benar. Khusus tadi yang kitab Yohanes ya, kenapa di situ ditulis Taurat? Dan ternyata kan adanya di kitab Mazmur ya, yang menulis Daud ya. Jadi ini mudah saja sih sebenarnya, nggak perlu dibombastis bahwa ini kesalahan yang sangat fatal, tidak juga. Jadi Yohanes bisa aja salah tulis. Maksud Yohanes Tanak atau kitab Perjanjian Lama. Dia tulis Taurat begitu kan. Maksud dia ya keseluruhan dari kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi maksud dia seperti itu. Kalau kita bisa berlogika, kita mainkan lagi logika dengan benar. Kalau sampai menyukai logika-logika berpikir, sampai juga bisa memutar lagi logikanya. Bahwa bisa aja terjadi kesalahan di pihak Yohanes. Bukan Yesus ya. Yesus kan tidak menulis kitab. Yesus sama sekali tidak menulis kitab. Yang menulis kitab adalah murid-muridnya. Jadi kita menggantungkan harapan dari tulisan para rasul. Ada kesalahan ya, tapi tidak ada aja kesalahan. Karena manusia juga kan. Kalau kita bicara dari segi akademisi, banyak sekali kontradiksi di kitab Perjanjian Baru. Banyak tulisan-tulisan yang miss. Banyak tulisan yang tata bahasanya juga sedikit aneh. Tetapi dalam dunia roh, dalam spirit, kita bisa melihat bahwa maksud dari Yohanes menulis ini, maksudnya ya menurut kitabnya Mazmur yang dituliskan, dia tidak bermaksud untuk menyelewengkan. Ini dulu kita pahami. Dia tidak bermaksud untuk menyelewengkan. Bisa aja terjadi kesalahan manusiawi karena memang yang menulis manusia. Seperti itu. Jadi sampai bisa mainkan logika. Apa tujuannya ditulis ini? Bisa nggak terjadi kesalahan? Apakah ada niat buruk di situ ditulis? Apakah ada manipulasi di situ? Niat-niat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menulis apa motivasinya? Apakah dia berusaha untuk menyesatkan banyak orang? Apakah dia mengambil keuntungan dari itu? Nah, harus sampai ke situ logikanya. Supaya tidak tersesat. Karena sampai begitu masuk ke Judaisme, sampai jadi goyim juga. Sampai tentu kan tahu kan artinya goyim. Yang punya hak atas Taurat ya orang Yahudi. Kita pun tidak punya hak. Kalau sampai ternyata diterima di komunitas sebagai komunitas Yahudi ya, sampai tidak bisa menghilangkan identitas goyim sampean. Goyim itu kata-kata kasar. Jadi kita menghargai karena memang kita mencangkok dari budaya Yahudi. Jadi yang punya hak waris Taurat tentu orang Yahudi. Kita hanya nyangkok, mengambil budaya-budayanya aja. Yang baik diambil. Yang menurut logika saya baik saya ambil. Yang bisa menuntut saya ketika hal-hal yang bisa membuat saya berubah menjadi baik, berhikmat, itu saya ambil. Ini hikmat kekristenan, agama yang berkembang. Nggak mati di situ, nggak stagnan, harus berkembang. Setiap saat bisa dikoreksi. Dan kita terbuka untuk dikoreksi. Jadi menurut saya sampai tadi masalah penulisan tadi, kenapa di sini ternyata di kitab Taurat tidak ada, adanya di kitab Mazmur, itu wajar. Kenapa kok bisa sama murtad? Karena harus berpikiran bahwa kitab suci harus benar-benar tidak lepas dari kesalahan. Nah itu logika sesat sampean. Karena tulisan manusia bisa saja salah. Tetapi secara spirit, tulisan-tulisan itu bisa membangun hidup sampean menjadi lebih bagus dan
menjadi baik, bahkan bisa mengenal Tuhan yang benar melalui tulisan-tulisan yang sederhana tadi. Ya, ini baru kehidupan spiritual. Barang siapa menyembah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan logika yang tumpul tadi, logika dan roh itu bisa berjalan beriringan. Saya juga main logika. Logika saya mengatakan kitab Perjanjian Baru bisa salah. Mengutip-ngutip Perjanjian Lama bisa salah. Tetapi tidak ada maksud dan tujuan buruk di situ. Ini dulu dicatat, digaris bawahi bahwa para murid menulis dengan itikat baik. Seperti itu. Oke, silakan, monggo. Didik. Ya, oke ya. Kita kembali lagi ke manuskrip Torah tadi ya. Makanya saya selalu berdasarkan manuskrip ya. Kalau manuskrip Torah itu berbicara perihal apa yang tertulis, seharusnya PB itu juga sama gitu loh. Sama melakukan hal yang sama dengan apa yang tertulis di dalam PB gitu loh. Jadi jika di dalam manuskrip Torah itu sendiri yang megang orang-orang Yahudi, terus habis gitu PB ya kan. PB itu zaman Yesus saja belum ada PB loh. Jadi setelah Yesus sekitar berapa abad PB baru muncul gitu loh. Dan ketika PB ini muncul, kalau kita ngelihat di dalam tulisan PB itu kan kalau dalam doktrin Kristen sendiri bahkan tertulis di dalam kitabnya orang Kristen. Itu tulisan diilhami sama Roh Kudus gitu loh. Yang namanya Roh Kudus nggak bisa salah lah. Oh, nggak bisa juga Bagaimana? gitu. Nggak bisa pakai logika seperti itu, Bang Valen. Ya, Roh Kudus membimbing berdasarkan. Biar saya selesai ngomong dulu. Nanti kalau saya Oke, silakan. Jadi bagaimana mungkin Roh Kudus itu bisa salah? Bagaimana mungkin Roh Kudus itu bisa error gitu? Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa error? Tuhan sendiri yang menyatakan, Tuhan sendiri yang mendikte, yang mendikte Mose Rabbeinu ketika menulis Torah. Dan di dalam manuskrip itu juga seperti itu. Dan tiba-tiba ya kan, di zaman Yesus dan setelah zaman Yesus muncul kitab yang namanya Perjanjian Baru atau dalam Hebrew Brit Hakadasa. Dan apa yang tertulis di dalam Brit Kadasa yang mengutip sebagian dari Torah dan kitab para Nevi'im itu semua keliru gitu. Makanya saya juga heran gitu. Manuskrip mana yang kalian pakai gitu loh. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Tanakh Ibrani, manuskrip daripada orang-orang Ibrani, itu berbeda dengan manuskrip Perjanjian Baru yang terdiri dari banyak sekali varian-varian ya kan. Itu banyak. Nah dari situ saya berpikir gitu loh. Bagaimana saya mungkin bisa percaya gitu. Dalam hal literal aja mereka udah salah. Bagaimana dengan hal yang rohani gitu loh. Bisa jadi kayak apa ya kalau gue bilang berandai-andai gitu loh. Ibaratnya orang kan berlogika gini ya kan. Kalau secara logika aja, secara yang kelihatan itu salah, bagaimana yang nggak kelihatan kan begitu. Makanya ketika membahas manuskrip Torah, baik itu Torah tertulis dan juga Torah lisan, orang-orang Yahudi masih mengingat ya kan. Mereka itu turun temurun. Itu ada di dalam Pirkei Avot pasal 1 ayat 1 gitu. Jadi ketika Torah itu ditulis pertama kali oleh Mose Rabbeinu, itu dari waktu ke waktu disalin. Itu yang paling pertama namanya Kitab Ivrit. Terus di era Ezra ya kan. Zaman pembuangan. Itu namanya ditulis dalam Kitab Asyurit gitu loh. Nah, pihak Kristen belum mengerti, ya kan? Ada yang namanya gulir. Nanti ada yang namanya naskah Masorah, ya kan? Kalau naskah Masorah dibandingkan dengan Septuagint, itu lebih tua Septuagint. Tetapi Septuagint itu kan datanya dari orang-orang Yahudi gitu loh. Dan saya heran Septuagint ini kok bisa sampai ada kitab Maleakhi, bahkan masuk kitab orang-orang Katolik. Jadi ada sengaja penambahan terhadap Septuaginta mereka gitu. Jadi kalau saya katakan di sini ya sangat-sangat jelas pihak daripada Kristen tidak mengetahui baik itu manuskrip Torah, bahkan apa yang tertulis di dalam Torah, bahkan Yesusnya sendiri itu nggak tahu Torah gitu.
ini adalah hal yang paling membuat saya heran gitu loh. Bagaimana mungkin mereka selalu berkata, ya kan? Mereka selalu mengutip apa yang ada di dalam PL. Mereka selalu mengaitkan semua yang ada di dalam PL. Tetapi secara literal aja mereka salah gitu loh. Manuskrip dari mana yang mereka pakai gitu loh. Sedangkan manuskrip tertua itu ada di Yahudi. Belum lagi Dead Scroll. Itu kalau saya kupas tuntas bisa panjang lebar nanti. Saya main yang simple-simple aja, yang dasar-dasar aja dulu gitu. Saya belum main ke manuskrip Torah Shebalpeh, Mishnah dan Gemara dalam bahasa Aramik. Saya belum nyampe ke situ. Saya hanya membicarakan tentang manuskrip Torah. Ya, Torah itu ada di dalam Tanakh, dan Tanakh itu kulitnya doang gitu loh. Belum apa-apa, kalau Tanakh belum apa-apa, itu masih kulitnya doang. Kenapa saya bilang belum apa-apa? Orang Yahudi di situ di Torah kan ada tuh, untuk merayakan hari Sabat. Bagaimana orang Yahudi bisa merayakan Sabat kalau dia tidak melihat Torah lisan? Bagaimana orang Yahudi merayakan Pesak kalau mereka tidak melihat Torah lisan? Sama halnya ketika saya bertanya kepada Anda, berkat apa yang diucapkan Yesua ketika Yesua melakukan Erev Pesak, ketika Yesua memecah roti, di situ Yesua mengucapkan berkat. Jika saya bertanya kepada pihak Kristen, berkat apa yang diucapkan oleh Yesua ketika dia melakukan Erev Pesak, dan itu semua ada di dalam Torah, baik di dalam manuskrip dan juga ada di dalam Torah Shebiktaf dan juga di dalam Torah Shebalpeh. Nah, dari sini saya bisa simpulkan bahwa pihak Kristen ini belum mengerti baik manuskrip Torah dan juga Torah lisan dan juga Torah tertulis. Begitu juga tentang Nevi'im dan Ketuvim. Oke, bisa dilanjut sama pihak Kristen. Oke, menarik sekali. Sampai ternyata hanya soal-soalan yang bukan spiritual ya, bukan rohani menurutku ya. Sampai kalau boleh saya katakan sampean terjebak dengan literasi. Dunia sampean berada di dunia literasi. Textbook atau logika narasi. Sampean terjebak di situ. Bahwa hidup harus berdasarkan teks. Harus berdasarkan textbook. Padahal sampean sendiri tadi mengatakan free will. Kebebasan berpikir. Manusia itu punya kebebasan untuk berpikir. Dan sampean ternyata menolak kemerdekaan itu, sampai justru mengikatkan diri kepada keterikatan. Dan ini ya saya hargai itu. Sampai lakukan saja dengan benar. Hidup sampean dengan Torah, lakukan saja. Nilai-nilai yang ada di Torah itu lakukan saja. Sampean bisa hidup dengan itu, sampean bisa berbuat baik, sampean bisa berubah, bisa menghidupi nilai-nilai baik yang ada di situ, lakukan. Free will. Tetapi saya tidak akan, saya melihat kekristenan ada di puncak kebenaran menurut saya, karena saya memang orang Kristen. Saya percaya Kristus. Taurat sangat indah sekali. Saya percaya Taurat sangat bagus. Sangat indah, ditulis dengan disiplin yang baik. Dengan standar penulisan yang sangat tinggi. Sampai rawat saja. Cukup indah Taurat. Kitab Taurat sampai kitab para nabi sangat indah. Tetapi keindahan itu hanya keindahan narasi yang menurut saya sudah digenapi di dalam Kristus. Dan kekristenan lahir karena Kristus, karena Yesus, karena pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dan kita sudah sangat merasa sangat indah sekali. Indah mana antara narasi dengan penggenapan? Saya justru penggenapannya ada di dalam Kristus. Yesus telah menggenapi tulisan-tulisan yang tersembunyi, teka-teki yang ada di Perjanjian Lama, kitab para nabi, kitab Mazmur, dan kitab Taurat. Yesus menggenapi banyak sekali tulisan-tulisan yang ada di sana, dan ini keindahannya yang menjadi berkat bagi orang Kristen. Kalau sampean kembali lagi ke Perjanjian Lama, ya nggak apa-apa, itu hak sampean. Hidupi aja dari nilai-nilai itu, sampean hidupi. Kalau saya melihat kekristenan
adalah penggenapan dari kitab-kitab Taurat dan kitab para nabi, karena Yesus melakukan pekerjaannya dan menggenapi itu, dan kita menerima berkatnya. Ada banyak bangsa-bangsa yang akhirnya menjadi menerima berkat dipindahkan dari Israel ke suku-suku yang lain, dan suku-suku yang lain itu ternyata ada saya di situ. Ini hak bebas kita untuk memilih. Tapi soal manuskrip yang narasi tadi sampai mengatakan ini salah, ini salah, ini salah. Ya benar memang, ya salah. Sampai yang sampean katakan itu semuanya benar. Toh memang benar juga, kita juga sudah akui. Saya sendiri mengakui bahwa ada keterbatasan cara penulisan kitab Perjanjian Baru. Tapi tidak mengurangi makna yang ada di situ. Tidak mengurangi pesan yang ada di situ. Nah, inilah contoh cara menyembah yang benar. Jangan terpaku dengan tulisan, dengan narasi, dengan textbook. Kita punya hak bebas, jangan terikat dengan itu. Kita punya free will. Dan ini terus berkembang, manusia punya free will. Bahkan sampai saya bisa mengatakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu banyak dongengnya. Bisa aja. Oh, Adam sampai Nuh itu dongeng. Loh, bisa aja. Dan saya meyakini itu, Adam sampai Nuh dongeng. Bahkan saya hampir meyakini juga bahwa Ayub dan Yunus juga dongeng. Kitab Ayub dan kitab Yunus itu kitab legenda. Saya juga hampir meyakini itu. Tetapi sampai merawatnya, nggak apa-apa, kembali lagi ke situ. Saya Kristen. Kadang-kadang saya berbeda dengan yang lain. Karena saya sendiri lebih menyukai ilmu pengetahuan dan sains. Saya percaya teori Darwin. Saya percaya Adam itu dongeng. Sampai Nuh juga dongeng. Saya meyakini itu dongeng, dan saya tidak kehilangan iman saya sebagai orang Kristen yang menyembah Yesus. Dan sampean sendiri gagal memainkan logika itu. Ya nggak apa-apa, sampean pilih menjadi orang Judaisme. Rawat dengan baik, itu sudah menjadi bagian yang baik untuk sampean. Oke, monggo dilanjut. Silakan. Oke ya. Jadi ketidaktahuan pihak Kristen perihal manuskrip ya memang harus saya sadari gitu loh. Karena mereka berangkat dari pemahaman bapak-bapak gereja. Mereka berangkat dari pemahaman replacement teologi. Kalau saya runut dari awal ya kan, sebelum kematian daripada Moshe Rabbeinu ya kan. Moshe Rabbeinu itu menulis 13 gulungan Torah. Dan 12 diantaranya itu diberikan kepada 12 suku Israel. Ke-13-nya itu ditaruh di Aron Brit atau di dalam tabut perjanjian gitu. Kadang saya ditanya sama debater-debater Kristen gitu. Di mana manuskrip daripada Torah? Saya bisa menjawab itu semua. Di sini dijelaskan bahwa Musa itu menulis 13 gulungan Torah dan 12 diantaranya itu diberikan kepada 12 suku, dan yang ke-13 ya, yang satu itu ditaruh di tabut perjanjian Elohim. Nah, itu disimpan di dalam Beit Hakmidas ya kan. Dan sampai sekarang pun tabut perjanjian itu masih misteri. Nah, Taurat yang terakhir ini ya kan, yang dipakai sama orang-orang Yahudi itu adalah standar yang digunakan untuk menilai semua gulungan. Jadi perihal manuskrip Torah itu orang-orang Yahudi ini dia mempunyai ya bentuk fisiknya, mereka mempunyai, bahkan mereka menyimpan di dalam tabut perjanjian gitu loh. Jadi kalau ada suatu tulisan yang mengutip dari Torah dan itu tidak benar, maka itu sama saja menyelewengkan apa yang tertulis di dalam Torah gitu loh. Satu contoh misal ya kan, di zaman Manasye ya kan, itu kalau saya convert di perhitungan kalender Ibrani ya, itu tahun 3228 sampai 3283 ya kan. Itu ada upaya ya kan, musuh-musuh daripada Manasye ini menghancurkan Torah gitu. Dan itu disembunyikan gitu. Nah,
pada pemerintahan Yosia, ya kan, sekitar tahun 3303 atau sekitar 458, ya kan. Torah ini ditemukan kembali gitu loh di dalam Beit Hakmidas. Itu ada semua datanya kami gitu. Bahkan seorang yang bernama dijuluki Hiliha, ya kan. Itu kalau nggak salah dia adalah Kohen gitu. Dia menemukan Torah, ya. Dia menemukan Torah Sebiktaf, ya. Torah yang tertulis, ya kan. Itu ada di dalam 2 Tawarik 34 ayat 14. Jadi Raja Yosia menggunakan itu sebagai kesempatan untuk mendedikasikan kembali rakyat-rakyat Israel pada ketaatan terhadap Torah itu sendiri gitu. Nah, itu sejarahnya panjang kalau saya mau jelaskan gitu loh. Dan sampai di zaman pengasingan Babilonia sekitar tahun 423 sampai 353 SM, di situ ada penurunan ya perihal Torah gitu loh. Ada perkawinan silang, dan itu sampai di zaman Ezra dan Nehemia. Nah, ketika Ezra dan Nehemia ini kembali ke Eretz Yisrael, ya kan, mereka memulihkan teks Torah ke tempat asalnya. Dan Ezra ini juga menulis gulungan Torah yang sama sesuai dengan tradisi turun-temurun di dalam Pirkei Avot pasal 1 ayat 1. Bayangin loh, dari zaman Moshe Rabbeinu hingga ke Ezra dan Nehemia, dan Ezra sendiri menuliskan gulungan Torah ya di dalam Ketaf Asurit. Nah, itu yang Ketaf Asurit itulah yang digunakan standar sampai sekarang gitu loh. Dan itu ada, ya kan, di dalam gulir. Kalau tahu gulir, kalau yang saya pegang ini Tanakh yang dalam bentuk buku, itu ada yang namanya gulir itu, yang biasanya diangkat sama orang Yahudi kalau pas hari raya Simchat Torah. Itu standar gitu loh. Dan kami sangat mengetahui semua ya sejarah-sejarahnya, baik manuskrip, Torah tertulis, dan juga Torah Shebal Peh. Jadi pihak Kristen, saya menyadari kalau pihak Kristen tidak tahu, apalagi saya ketika membahas apa itu Ketaf Ivri, apa itu Torah dalam bentuk Ketaf Asurit. Mungkin Kristen belum sampai ke sini, tetapi pihak Judaism, aliran utama ya, Ortodok Judaism, itu mereka mengerti semua sejarah-sejarahnya manuskrip kitab mereka gitu loh. Oke, lanjut. Iya, menarik sekali. Ya itu memang menjadi hak dan kewajibannya orang-orang Yahudi, Judaism untuk merawatnya, merawat tradisi-tradisi tulisan tadi. Itu menjadi kewajibannya Judaism. Itu bukan menjadi kewajibannya kekristenan. Karena kekristenannya kan pada dasarnya sudah tergenapi di dalam Kristus, di dalam Yesus sebagai Mesias. Jadi kita sudah terlalu indah untuk menyelami Yesus sendiri. Kita sudah nggak fokus sama Taurat, fokus kita sama Yesus. Sudah sangat indah, itu sudah kebahagiaan yang tak terperi, tidak bisa ditukar dengan apapun bagi iman kekristenan. Jadi kalau sampai mengatakan kekristenan tidak kompatibel soal narasi, ya itu tugasnya Yahudi, tugasnya Judaism untuk merawat itu. Tidak kompeten kekristenan untuk merawatnya. Kalaupun toh kekristenan merawatnya, tentu itu yang dirawat itu kan peninggalan kayak manuskrip, papirus, itu pun sudah dirawat, ada di Museum Roma Italia kan ada, semua tersimpan. Bahkan sendok pun ada di sana. Sendoknya perabot-perabot yang di dalam Bait Allah waktu pembuangan zaman Nehemia dan Ezra, pembuangan ke Babilonia. Itu di situ kan piring saja tercatat. Sendok saja tercatat. Kuali-kuali persembahan semuanya tercatat, dibawa ke Babilonia, dan itu beberapa bagian dirawat juga di Museum Romawi. Kita rawat itu, kalau ada kita rawat. Kalau sampean dari Judaisme menitipkan untuk merawat manuskrip, ya kita terima juga. Serahkan saja di
di Roma, di Museum Roma. Di sana diterima dengan baik dan dirawat tentu. Di sana juga ada kitab Tanakh yang dirawat. Nah, kalau sampean mempertanyakan itu, ya itu kan menjadi haknya sampean untuk merawat. Judaisme untuk merawat manuskrip itu, dan tidak perlu mempertanyakan kompatibelnya orang Kristen untuk merawat. Kita nggak punya kapasitas untuk itu, karena kita bukan ahli waris Taurat. Kita ahli waris dari penggenapan Taurat itu, Yesus. Kita sudah terlalu indah memikirkan tentang Yesus. Tidak bisa ditukar apapun dunia ini. Jadi kita soal perjanjian lama akhirnya kembali lagi ke Yesus juga. Kita memakai perjanjian lama, membaca dalam setiap doa-doa. Kembali muaranya juga ke Yesus juga ujung-ujungnya. Tiap kali kita baca itu, kita berdoa dalam nama Yesus. Beri hikmat supaya roh membimbing ayat itu untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi kalau sampai mempertanyakan Kristen tidak kompatibel, tidak tertib soal itu, ya kita mengaminkan itu. Seperti itu. Karena ini waktunya habis ya, tinggal 3 menit ya. Ada waktu tambahan nggak ini? Monitor, Bro Farudin? Ada tambahan nggak? Nggak ada. Waktunya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada Ya, sama sekali. Oke lah, ini ya. sekaligus closing ya, boleh? Atau tahan dulu ya, silakan. Ya, nanti closing saya ya. Nanti aja saya closing 3 menit, silakan. Kembali lagi ke Bro Valen. Ya, oke. Jadi bisa saya maklumi kalau pihak Kristen tidak mengetahui manuskrip Torah ya. Karena sesuai dengan topiknya, mungkin saya bisa mengarahkan ya. Jadi ketika kita membahas software ya kan, yang menulis Torah, nanti ada software, nanti ada lagi yang namanya tikun sofrim ya kan. Nah ini ada yang namanya perbaikan di dalam Torah ya. Ini ada juga. Makanya kenapa Torah gulungan yang asli, teks yang asli daripada Torah ya kan. Kalau orang Kristen ngomongnya manuskrip, mereka ngomong manuskrip, tetapi di dalam manuskrip itu ada tanda baca. Berarti itu bukan yang ditulis oleh Moshe Rabbeinu. Kenapa? Karena Torah yang benar-benar asli itu tanpa nikut, tanpa vowel. Itu gulungan Torah yang asli, dan itu ada di dalam tabut perjanjian Hashem. Makanya saya juga menyadari mungkin kurang pemahaman belajar tentang tradisi Yahudi ya. Jadi saya sarankan nih, kalau Kristen untuk mempelajari tradisi Yahudi tidak ada salahnya. Kenapa? Karena seringkali nih pihak Kristen ini dia tidak mengetahui tradisi Yahudi, habis itu dia dengan analogi liarnya gitu loh. Saya bilang liar gitu loh. Mereka seakan-akan mengklaim gitu loh. Mengklaim bahwa kitab tertua itu adalah Septuagint. Nah, di sini salah loh itu. Salah kalau itu. Ya, dulu. Kristen mana yang bilang begitu? Saya pernah berdialog ya kan. Saya pernah berdialog ya. Mungkin orangnya menonton ini gitu. Jadi seakan-akan mereka itu membawa suatu pemahaman ya kan. Ketika membahas perihal Septuagint ya kan, mereka bertanya, di mana manuskrip Torah itu gitu. Dan saya jawab mereka itu. Ketika mereka menjawab di mana manuskrip Torah, sedangkan Septuagint itu ada gitu. Maka pertanyaan di manakah manuskrip Torah itu adalah pertanyaan yang konyol. Kenapa saya bilang konyol? Jika mereka bertanya di mana manuskrip Torah, sedangkan Septuagint atau Pentateuch itu ada, kan benar begitu, bro? Iya. Jadi Septuagint kan adanya 300 tahun sebelum Masehi. Waktu setelah pembuangan di zaman Nehemia dan Ezra. Itulah baru disusun. Jadi ada sebagian dari, kadang saya juga bingung. Kebanyakan Kristen ini punya doktrin yang beda-beda gitu loh. Beda-beda. Satu berkata seperti itu, yang lain berkata seperti ini. Itu saya sampai heran gitu loh. Bahkan manuskrip ya kan, bahkan manuskripnya sendiri aja berbeda-beda varian gitu loh. Ya mungkin saya bisa analogikan ya, berbeda-beda tetapi satu, mungkin kayak begitu ya dari pihak Kristen. Ya, sekalipun yang satu bertentangan dengan yang lain,
Ini berbeda, tetapi satu makna kan kayak gitu kalau orang Kristen ngejelasin gitu loh. Dan untuk masalah membahas braille manuskrip mungkin sangat panjang gitu. Saya harus bisa menerangkan secara detail. Saya tidak memakai pemahaman saya sendiri. Saya tetap memakai dari pemahaman orang-orang bijak Yahudi. Jadi saya tidak boleh mengeluarkan statement berdasarkan analogi saya sendiri. Saya nggak berani gitu. Jadi saya tetap sesuai data dengan apa yang disampaikan oleh para rabi di Yahudi, karena para rabi di Yahudi tetap mengambil dari sejarah-sejarah mereka yang sesuai dengan tertulis, baik itu di dalam Torah lisan dan juga di dalam Torah yang tertulis. Itu ada semua rentetannya. Makanya ketika orang-orang Yahudi membaca Tanakh, mereka mempunyai urutan. Mereka membaca satu pasuk, mereka akan melihat rasi. Habis itu melihat rasi, mereka melihat Mishnah. Habis Mishnah dia melihat Gemara. Habis itu nyampe ke Midrash. Nah, kayak begitu. Ini orang-orang Yahudi dalam mempelajari kitab suci, baik itu yang ada di dalam manuskrip maupun di dalam naskah-naskah, ya kan. Beda sama orang Kristen. Orang Kristen main comot ayat dan menafsirkan dengan analogi mereka sendiri. Nah, kayak begitu. Jadi saya kalau gua bilang saya maklumi kalau pihak Kristen kurang paham perihal manuskrip Torah yang benar itu yang kayak gimana. Oke, terima kasih. Masih ada waktunya 1 menit itu. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nanti Bro. nggak ada kesempatan Andri. lagi? Nggak ada kesempatan ngomong? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bro Valen ya. Inilah bedanya antara Judaism dan kekristenan. Beda sekali. Bang Valen ini kan tidak bisa sembarangan bicara. Begitu sembarangan bicara, nanti ditegur, disomasi, bisa-bisa. Karena mengatakan apa yang salah, tidak sesuai dengan manuskrip dan tradisi Yahudi. Seperti itu. Nah, ini ikatan-ikatan ini yang sampean harus bawa. Sampean terikat dengan itu. Kalau kekristenan beda sekali. Sampean lihat dialog dengan saya aja. Saya sangat begitu liarnya. Bahkan saya tidak mewakili Kristen yang lain. Orang Kristen masing-masing punya kemerdekaan untuk menerjemahkan cintanya akan Tuhan. Bebas, sebebas-bebasnya. Kalau kamu cinta sama Tuhan Yesus, kamu ungkapkan dengan caramu. Seperti itu. Nggak harus sama dengan yang lain. Ini identitas kekristenan seperti ini. Beda sekali dengan sampean yang harus ngomong harus hati-hati. Salah ngomong bisa disomasi. Seperti itu. Sampean terikat dengan itu. Kalau salah ngomong bisa ketakutan sampean. Bisa ketakutan. Bisa disomasi benar nanti. Nah, ini sampean yang harus bawa. Ya nggak apa-apa. Saya hargai itu karena sampean memang memilih untuk itu. Apa-apa. Yang penting dirawat dan sampean bisa menjadi berkat untuk diri sampean sendiri dan sampean hidup oleh itu. Kalau kekristenan kan hidup oleh Yesus. Dan ini menjadi hak kita dan ini menjadi warisan kita dari nyangkok tadi. Nyangkok dari Judaism. Di situ ada Yesus yang menggenapi kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan kita menjadi berkat, kita nyangkok di situ dan kita hidup. Kekristenan agama merdeka. Kalau anak sudah memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Ini yang harus diingat bahwa Yesus memerdekakan semua orang Kristen yang percaya Yesus dimerdekakan. Bahkan saya ngomong sesuka hati saya tidak bisa disama dengan orang Kristen yang lain. Masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda. Ini kekristenan. Terima kasih ya Bro Valen yang bisa berdialog malam ini. Ini menjadi contoh juga untuk masyarakat Indonesia dan untuk masyarakat Muslim yang menonton channel ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Geraha Mu'alaf. Mudah-mudahan channel ini terus diberkati Tuhan dan menjadi sarana contoh teladan bagi dunia. Dunia yang semakin kalut, dunia yang semakin kejam. Kita melihat kabar-kabar di media sosial, di televisi, semuanya tentang hal-hal yang tidak mengajak kita untuk akrab. Nah, ini saya berharap besar untuk channel Geraha Mu'alaf menjadi contoh komunikasi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Andanoto. Namun ini ada waktu sisa 1 menit 5 detik karena sudah diakhiri oleh Bang Valen. Ya sudah. Terima kasih ya kepada kedua belah pihak yang telah naik ke atas ring, di mana channel Geraha Mu'alaf merupakan channel yang netral yang siapapun bisa berdialog asal elegan dan juga santun. Oleh karena itu silakan teman-teman nih,
Yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak, donasi anak ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, Anda pun nomor rekening 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Atoik. Dan jika teman-teman memiliki rezeki lebih, silakan juga ingin membebaskan tanah seluas 6 hektar yang akan didirikan pesantren, silakan sertakan angka 1 di belakang pentransferannya biar pihak Yayasan Pembina Mualaf Atoik mengetahui bahwa Anda yang Anda transfer selama ini itu khusus untuk pembebasan lahan yang 1 meternya 250.000. Oke, silakan bagi siapapun yang memiliki lebih dan bagi yang ingin berdialog sudah kami live chatkan ya, sebarkan ke live chat persyaratannya seperti apa. Oke. Maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap, yang pasti semoga dialog ini bisa menjadi contoh bagi siapapun para penontonnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.